Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan sedikit memaparkan tentang menghitung variabel X dan Y, kovarian korelasi, dan bobot matriks, serta melakukan uji korelasi. Saya sendiri, Dini Rizky Amalia, dan ketiga rekan saya yaitu Ira Anjani, Aksal Anugrah Kusuma, dan Baharudin. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Harus diingat bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil atau tidak signifikan bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Mungkin saja dua variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat, namun nilai koefisien korelasinya mendekati nol, misalnya pada kasus hubungan non-linear. Dengan demikian, koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linear dan tidak pada hubungan non-linear. Mengukur variabel X dan Y kotarian korelasi. Hanya diingat bahwa adanya hubungan linear yang kuat di antara variabel tidak selalu berarti ada hubungan kausalitas, sebab akibat. Kedua pasangan variabel X dan Y bisa saja nilai koefisien korelasinya tinggi sebagai akibat adanya faktor Z. Sebagai contoh, suhu X dengan tekanan udara Y mungkin saja nilai koefisien korelasinya tinggi. Namun, belum tentu keduanya menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Misal, semakin rendah suhu udara, maka tekanan udara akan semakin rendah. Adanya korelasi suhu dan tekanan udara tersebut bisa saja semata-mata sebagai akibat dari perubahan ketinggian Z suatu tempat. Semakin tinggi tempat, maka baik suhu ataupun tekanan udara akan semakin menurun. Dengan demikian, korelasi hanya menjelaskan kekuatan hubungan tanpa memperhatikan hubungan kausalitas, mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Kedua variabelnya masing-masing bisa berperan sebagai variabel X maupun variabel Y. Pembobotan matriks. Dalam pembobotan baik untuk analisis internal maupun analisis eksternal, jumlah pembobotan dalam matriks harus sama dengan 1. Oleh karena itu, proses pembobotan dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, berikan bobot terlebih dahulu, bobot awal dengan skala yang terukur. Adapun skala bobot tersebut yaitu bobot 1 tidak penting, bobot 2 hanya kurang penting, bobot 3 penting, bobot 4 sangat penting. Kedua, bobot yang ditulis ke dalam matriks tersebut bobot relatif, yang merupakan hasil dari hasil pembagian antara bobot awal dengan jumlah bobot awal keseluruhan pada langkah 1 di atas. Cara menghitung bobot matriks. Langkah pertama adalah menentukan bobot, rating, dan skor. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5. 1 sama dengan tidak penting, 5 sama dengan sangat penting. Langkah kedua adalah menjumlahkan bobot kekentuan dan bobot kelemahan. Kemudian dihitung bobot relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat pada keuangan dan kelemahan, sehingga total nilai bobot tersebut menjadi 1 atau 100%. Langkah ketiga adalah menentukan rating. Rating adalah analisis kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek, misalnya 1 tahun ke depan. Nilai rating untuk variabel kekuatan diberi nilai 1 sampai 4. Melakukan uji statistik. Dalam uji statistik parametrik, terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi dari sampel. Yang diambil salah satu uji statistik parametrik digunakan adalah uji tes dependen. Uji tes dependen adalah pengujian yang mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dan dua sampel yang berpasangan atau berkorelasi. Fungsi dari tes dependen adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan sampel. Dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan dan
pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Syarat penggunaan tes dependen. 1. Uji koperasi antar dua nilai pengamatan berpasangan. Misal, sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. 2. Digunakan pada uji parametrik di mana syarat sebagai berikut. Data berdistribusi normal. Kedua kelompok data adalah dependen atau saling berhubung dan berpasangan. Jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.